ya. Kita bersyukur kepada Tuhan setelah sekian hari, sekian minggu dan beberapa bulan kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Pagi hari ini kita beribadah bersama-sama walaupun tidak seluruhnya jemaat dapat berkumpul ya. Kita mulaikan ibadah kita. Saya coba kita berdiri. Yesus, oh Yesus, hadiratmu penuhiku. Yesus
baik dan terlalu baik. Pagi hari ini Tuhan, seberapa banyak jemaat yang hadir pada pagi hari ini, kami mau beribadah sesuai dengan anjuran pemerintah Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini dapat beribadah bersama-sama di gereja Tuhan. Kalau berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan beberapa bulan kami beribadah di rumah masing-masing, tidak mengurangi iman percaya kami kepadamu. Dalam situasi dan kondisi apapun yang sedang terjadi dan sedang dialami oleh seluruh dunia, pribadi kami, keluarga kami, gereja kami, iman kami tetap bertumbuh dan iman kami tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau adalah Allah satu-satunya, Engkau adalah penyelamat kami Tuhan. Dan kasih-Mu bukan saja untuk kami, tetapi untuk seluruh dunia, seluruh umat manusia yang percaya kepadamu akan diselamatkan. Terima kasih buat kasih-Mu di kayu salib Tuhan, buat pengorbanan-Mu. Engkau telah menebus segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami akan ibadah pada pagi hari ini, dan kami akan memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap bagi berdiri, puji Tuhan. Keselamatan memang hanya ada pada Tuhan Yesus. Akan banyak orang yang percaya kepada Tuhan, dan Tuhan membutuhkan penyembah-penyembah di akhir zaman ini. Bukan berarti kita tidak boleh menyanyikan lagu-lagu pujian yang penuh sukacita, tetapi marilah kita mau menyembah lebih dalam lagi kepada Dia. Kita mau menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Dia. Waktunya sangat singkat, saudaraku. Kita mau datang kepada Dia. Hanya Dia. Dialah yang terlebih besar dari segala apa yang ada di dunia dan apa yang kita miliki. Dia terlebih besar. Dia terlebih
keluarga kita, di dalam segala aspek kehidupan kita. Dia dapat mengendalikan hidup kita, dan Dia akan memberikan berkat-berkat yang luar biasa, ya, terutama berkat-berkat rohani. Kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Allah. Tuhan berikan tanah hati kita yang baik. Kita bagaikan rusa yang merindu aliran air surga. Firman Allah akan menguatkan kita, akan memberkati kita, akan mengingatkan kita, akan membawa kita semakin hari semakin iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya, amin.
kasih Roh Kudus. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Kau mendengar setiap puji-pujian kami. Betapa perlunya kami, Yesus, selalu ada dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, pengurapan Allah, penyertaan Allah, hikmat malaikat Allah. Kau berikan terus kepada gembala kami Tuhan, kepada hamba Tuhan yang akan melayani kami pada pagi hari ini. Dan kami siap mendengarkan kebenaran firman kami di tanah hati kami yang baik. Maka firman Allah akan bertumbuh, akan berakar dan berbuah. Semakin dewasa, semakin kami kuat di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya semua. Saya mau lepas dulu saudara ya. Saudara yang kalau ngap nanti, kalau rasanya ngap karena pakai masker, boleh buka sesaat ya. Pakai lagi tidak apa-apa ya, puji Tuhan ya. Selamat pagi semua, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan pada kita semua ya. Memang rasanya satu peristiwa yang sangat luar biasa. Oleh karena ini melanda seluruh dunia. Soal beritanya, apakah ini adalah unsur rekayasa dan sebagainya, kita tidak usah pusing dengan itu ya. Yang kita harus pusingkan adalah kalau Tuhan izinkan hari ini terjadi, apa maksud Tuhan di balik Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Ya. Mari. Puji Tuhan ya. Sekali lagi, kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi, kita harus belajar dan mengetahui sebenarnya apa yang Tuhan maksudkan atau apa rencana Tuhan di balik semua yang Tuhan izinkan ini terjadi. Sama seperti kita coba merenungkan, coba memahami kalau kita mengalami sesuatu dalam kehidupan secara pribadi, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan keadaan perekonomian kita, keadaan keuangan kita. Kita berusaha untuk merenungkan itu. Nah, pagi ini juga saudara sekalian, saya mau mengajak kita untuk juga merenungkan sungguh-sungguh apa maksud dan rencana Tuhan ketika Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Ya, tadi saya lupa saya umumkan itu ibadah jam 9.30. Kita mulai tadi jam 9 sekitar sebelum 9.20 ya. Ya. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, sekali lagi, kalau sampai Tuhan izinkan hal ini terjadi, bagi gereja Tuhan, apa yang harus kita pahami? Saudara sekalian, secara pribadi kami keluarga, suami, istri, dan anak-anak kami sering bercakap-cakap dan berbincang-bincang dan coba merenungkan. Dari peristiwa ini kami melihat Tuhan sedang menyatakan bagaimana cara Dia memelihara kita. Itu satu. Yang kedua, Tuhan juga sedang mengajarkan kepada kita untuk taat pada peraturan. Sering sekali orang tidak taat pada peraturan dan dipaksa oleh situasi baru dia mau taat. Dipaksa oleh keadaan baru dia mau menjadi orang yang taat. Nah, saudara sekalian, kita sudah belajar dari firman Allah, penderitaan membuat orang menjadi taat. Ya. Kita sering mendengar bahwa ketika kita dibilang jangan makan cabai, nanti sakit perut. Langsung tidak makan cabai atau masih makan? Masih. Jangan pedas-pedas, nanti mules. Tetap saja dia hantam cabai ya. Tapi begitu dia sakit perut, mules, buang-buang air. Saya tanya saudara,
kasih cabai, kita mau makan nggak? Dari penderitaan baru kita jadi Nah, saudara sekalian, kalau Tuhan izinkan penderitaan yang dialami secara global ini besar sekali, luar biasa. Kalau tidak salah, salah satu negara yang aman, Polandia ya. Polandia. Kemarin di berita di televisi, Polandia itu sebulan terakhir 0 gitu. Dan kemarin dibuka semua, waduh bebas mereka. Tetapi memang mereka pagarin orang, kaum keluarga, warga negara yang ada di luar jangan pulang. Sampai sekarang tidak diizinkan pulang. Entah sampai kapan. Apa misalnya kalau dia di Indonesia, nanti Indonesia dinyatakan bersih, baru orang Polandia yang ada di Indonesia boleh pulang. Hebat. Penderitaan membuat kita menjadi taat. Itu yang saya belajar, saudara. Kami coba merenungkan, dan paling tidak itulah yang saya sampaikan kepada kita sekalian pagi hari ini. Nah, mari saudara, di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, sungguh saudara, banyak orang yang tidak menyadari bahwa sebenarnya dia telah mengalami, suka atau tidak, dia sebenarnya sedang berada pada titik dia sudah mulai lemah. Fisik sih mungkin tidak, saudara ya. Siapa yang di masa pandemi ini kurus atau berkurang berat badannya? Pokoknya dia hebat loh. Kita semua rata-rata naik. Saya dari, mungkin karena waktu itu habis sakit ya, saya berada berat di bawah 70. Wah, senang sekali saya. Waktu saya sudah sehat, balik badminton itu bisa 4 set. Tidak ngos-ngosan. Tapi sekarang 2 set ngos-ngosan. Karena berat saya terakhir timbang 82. Dan itu terjadi di masa pandemi. Saudara sekalian, khusus kami di pastori, kami merasakan bagaimana itu berkat Tuhan luar biasa. Tiba-tiba ada telepon, ini bisa ke rumah. Oh, tante ada di rumah. Begitu terus. Kami tidak ada di rumah, digantung di pintu, digantung di pagar. Kami pulang, ada berkat. Bagaimana caranya Tuhan memulihkan. Itulah keajaiban Tuhan. Tetapi saudara sekalian, marilah kita mau bangkit kembali dari perasaan kita, bahkan secara fisik kita merasa kita mulai lemah. Mari kita membuka bersama-sama Yesaya 35. Haleluya. Pertama ini Yesaya 35 ayat 3. Saya juga buka di dalam kitab ya. Yesaya 35 ayat yang ketiga. Kalau saudara memperhatikan di sana, saudara, perikop dari Yesaya pasal yang ke-35 ini adalah keselamatan bagi umat Tuhan. Haleluya. Dan saya yakin kita semua adalah umat Tuhan ya. Dan keselamatan bagi kita juga. Nah, kalau kita membaca saudara ya, ayat yang langsung saja pada ayat yang ketiga, sebelum kita membaca ayat 1 dan 2, saudara, ayat 3 berkata begini, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Adakah saudara sekalian merasa bahwa engkau tanganmu mulai lemah lesu? Mungkin fisik tidak, tetapi engkau mulai merasakan usahamu, pekerjaanmu, pendidikanmu, karirmu, bahkan pengembalaan kan. Kita mulai rasakan mulai lemah lesu. Saya kira Indonesia tidak bisa dipungkiri ya, semua merasakan bahwa perekonomian melesu, keuangan kita melemah. Kemarin ada satu keluarga jemaat datang pastori
Bawa perpuluhan, bayangkan saudara ya, kami merasakan, aduh Tuhan, Engkau masih memberkati anak-anakmu, itu luar biasa. Dia bawa perpuluhan, lalu dia bilang begini, Tante, maaf, perpuluhannya berkurang karena gaji berkurang. Melemah nggak uangnya? Melemah. Kekuatan kita menjadi mulai lesu. Lutut kita yang tadinya kokoh berdiri, tegak, sekarang mulai merasa aduh. Tapi sekali lagi, mari coba kita renungkan, kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi, apa sesungguhnya maksud dan rencana Tuhan di balik semua ini? Nah saudara sekalian, saya sangat yakin, sangat percaya bahwa Tuhan tetap memelihara anak-anaknya Tuhan. Amin. Bahwa umat Tuhan tetap ada dalam keselamatan. Kalau kita membaca mulai ayat yang pertama dalam Yesaya 35 ini, dengan perikop keselamatan bagi umat Tuhan, padang gurun dan padang kering akan bergirang. Kita semua tahu apa yang bisa tumbuh di padang kering. Kita tahu yang dimaksud dengan padang gurun yang ditulis ini, itu adalah padang yang tandus. Saya sudah pergi ke NTT, khusus pulau yang lebih selatan itu, yang sudah berdekatan dengan laut Australia, saudara. Rote, ya. Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndau, karena ada Pulau Rote, ada Pulau Ndau. Jadi itu jadi satu kabupaten namanya Rote Ndau. Saudara sekalian, di sana, di tempat lain orang tanam pohon, ya. Mereka berusaha tanam air di sana. Dan mereka sebut itu, sebutan itu dengan oleh pemerintah juga disebut menanam air. Tempat itu tandusnya luar biasa. Dan yang paling banyak tumbuh di sana adalah tumbuhan, itu bukan ditanam saudara ya. Tumbuhan yang secara alami liar dia tumbuh. Itu kayu yang amat sangat berduri, panjang-panjang sekali durinya. Itu yang tumbuh saudara. Dan itu memang tumbuhan yang tumbuh di padang gurun. Tumbuh-tumbuhan yang ciri khas tumbuh seperti di padang belantara. Dan teman yang bersama dengan kami pergi waktu itu, kami ngobrol dengan Pak Camat, lalu saya tanya mengenai pohon ini, tanaman ini saudara. Itu dan yang tumbuh di sana, salah satu itu yang sangat subur. Dia bilang, Pak Pendeta, ini tumbuhan ini itu persis di pegunungan padang gurun di Timur Tengah. Dan yang diambil kemudian dianyam menjadi mahkota duri dari Tuhan Yesus, ya tumbuhan itu. Saya lihat, aduh, durinya luar biasa. Saudara sekalian, bayangkan tempat seperti itulah yang Tuhan bilang padang gurun dan padang kering akan bergirang. Sesuatu yang sangat berbeda sekali dengan apa yang kita lihat saudara ya. Berikut, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Ayat yang kedua, seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Saudara, di tengah keadaan yang seperti itu, Tuhan bilang, di tengah keadaan padang gurun, di tengah keadaan padang yang kering, di tengah keadaan padang belantara, tapi ada sorak-sorai di sana. Katakan amin. Jadi kalau Tuhan izinkan, kita juga dapat mengalami
Tuhan itu luar biasa. Amin, saudara. Haleluya. Tuhan tetap memelihara kita. Dan kita berkata, Tuhan luar biasa Engkau. Dalam keadaan yang seperti ini, kami tidak pernah mengalami. Atau ada yang saudara yang sampai kelaparan tidak pernah makan? Enggak ada kan? Saudara sekalian, satu waktu kami dibagi, sampai sekarang masih ada di bawah. Ada saya simpan. Dan waktu saya ditanya, Pak, kira-kira berapa paket yang Bapak perlukan? Saya bilang, jangan, kalau tanya begitu saya jawab banyak. Kan gitu. Tapi berapa yang dijatah setiap pendeta? Oh iya Pak, betul. Kami jatahin ini ada Pak. Jumlahnya tertentu. Ternyata 10 paket ya kirim. Dan begitu kami buka, kami coba lihat berasnya, warnanya abu-abu. Mau saudara? Aduh Tuhan, bagaimana ini saya mau bantu? Ada di bawah itu. Kecuali kalau saudara sudah tidak makan, saya juga mau kasih. Nggak tega saya. Saya sudah coba cuci, masak, tetap warnanya abu-abu. Mau saudara makan? Nah saudara sekalian, tapi apakah kemudian Tuhan membiarkan kita dan kita tidak pernah makan? Enggak. Benar ini firman saudara. Lanjut saudara ya. Selain dia bersorak-sorai, karena apa saudara? Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Nah saudara tahu, Libanon itu adalah gambaran seperti gambaran kemakmuran. Itu Libanon ya saudara ya. Itu Libanon itu gambaran kemakmuran, gambaran kemuliaan gitu ya. Gambaran orang-orang yang luar biasa itu ada di sana. Tetapi saudara bayangkan, padang yang tandus tan. Sementara kemegahan, kemeriahan di Libanon dikatakan diberikan ke sana. Jadi bayangkan saudara, kalau satu dusun yang sepi, tandusnya luar biasa, lalu digambarkan dia akan menjadi seperti kota Jakarta. Nah, kira-kira seperti itu. Barangkali situasi bangunannya tidak, tapi sukacitanya, kegembiraannya, sekalipun kita berada di padang belantara, tapi sukacita dan kegembiraan kita tidak ada bedanya dengan orang yang ada di kota besar. Sekalipun kita mengalami pandemi, tapi jangan takut, sukacita kita tidak berkurang kan? Amin, haleluya. Bahwasanya memang Tuhan bilang dunia ini akan binasa, dengan segala isinya akan binasa. Iya saudara. Yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan PSBB ya, apa sebutnya begitu ya? PSBB itu dicabut saudara. Kalau kemudian mal-mal dibuka, jangan kemudian serta-merta kita ikut-ikutan rame-rame pergi ke sana. Karena berbagai analisa yang sudah dilakukan, satu, ketika merasa bebas, orang kemudian lost control. Ya. Dia merasa ini sudah selesai. Sudah selesai kan? Belum. Dan gelombang kedua menjadi jauh lebih parah. Nah itu yang kita harus hati-hati. Yang kedua, ada analisa dan rumus itu dipakai pada waktu flu apa itu? Enggak dulu yang tahun 18 berapa itu? Spanyol. Flu Spanyol itu saudara, ketika dianggap sudah aman, baru dilepaskan gitu. Bayangkan flu Spanyol itu 2 tahun lebih. Flu Spanyol. Nah, yang banyak mati justru setelah melewati 2 tahun itu. Karena ketika seperti sekarang PSBB, lockdown membuat orang frustrasi, akhirnya negara-negara bebaskan. Dan yang terjadi adalah
Siapa yang kuat? Dia yang bertahan. Dan yang mati hampir separuh penduduk dunia. Nah, kalau jangan sampai kemudian kita masuk pada kelompok itu. Yakinlah Tuhan pasti tolong kita, amin. Yakinlah Tuhan pasti pelihara. Kalau tadi makannya sepiring agak lebih, ya sekarang kurangin dikit gak apa-apa kan. Kalau tadi nambahnya 2 kali, mulai belajar nambahnya sekali. Maksudnya sekali ambil yang 2 kali tadi. Tuhan akan jaga dan pelihara kita, amin. Maka ayat yang ketiga, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah, bahwa Tuhan pasti menjaga dan memelihara kita. Ayat ini kemudian diulangi di dalam Ibrani 12. Coba saudara lihat ya. Ibrani 12 ayat yang ke-12 juga. Ibrani 12 ayat 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Diulangi dalam Ibrani. Ini berapa ratus tahun kemudian ayat ini diulangi lagi untuk kita semua. Oleh karena itu, mari kita membaca pembacaan kita juga ayat yang pernah diulangi di dalam perjanjian baru ya. Sebelumnya kita baca Yesaya 42 ayat yang ketiga, bahwa sesungguhnya inilah yang Tuhan akan lakukan bagi kita, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Katakan amin. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Kalau kita membaca ayat yang ke-1, lihat, itu hambaku yang kupegang. Pelihara, perhatikan saudara bahwa kita semua adalah orang-orang yang dijaga dan dipelihara, dan karena kita berada di dalam tangan Tuhan. Ayat yang ketiga kita membaca di sana, firman Allah berkata apa saudara? Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Katakan amin. Saya ingat Ibu Gembala nyanyi lagu ini, bulu yang patah terkulai. Terkulainya benar-benar seperti orang terkulai nyanyinya. Terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Amin saudara. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan. Mungkin saat ini engkau bagaikan bulu yang patah terkulai. Tadi tegak, tiba-tiba patah, dia terkulai. Bagaimana itu Pak Bulu? Kalau begini sih karena ada encel masih tahan ya. Tapi ini patah terkulai langsung. Yang tadinya tegang. Tapi Tuhan bilang tidak diputuskannya. Katakan amin ya. Barangkali sekali lagi mungkin engkau merasa usaha pekerjaanmu sekarang ini sedang saatnya seperti sedang patah terkulai. Ya habis deh. Enggak habis. Tidak akan diputuskannya. Amin Ibu Bapak. Tuhan pasti memelihara kita. Lanjut saudara, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum, menegakkan kembali, menyalakan, membesarkan nyala kita, membesarkan semangat kita, tidak dibiarkannya kita menjadi padam. Ini janji Tuhan saudara. Ini janji Tuhan bagi kita. Dan kalau Tuhan yang berjanji, dialah yang menggenapinya. Saudara sekalian,
kita kembali lagi. Bangunlah semangatmu, kembalilah semangat. Nah, ayat ini diulangi di dalam Matius 12 ayat 20. Ya. Kalau saudara lihat Matius 12, ayat yang ke-20 dia katakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, dan seterusnya. Itulah janji Tuhan bagi kita semua, bagi gereja Tuhan. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk semua gereja Tuhan. Siapapun dia sebagai anak Tuhan, dia sebagai hamba Tuhan, dia sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat kepunyaan Tuhan. Bagi mereka lah janji ini. Bagi kita semua, bagi yang hadir, juga bagi kaum keluarga kita yang di rumah. Jangan lupa saudara, begitu pulang sampai di rumah, bagi ini ayat-ayat firman. Sekalipun nanti sore kita akan mengulangi ibadah ini di rumah untuk mendampingi mereka yang tidak ibadah, ya. Karena ini nanti akan diedit, baru akan dibagi. Saudara sekalian, begitulah Tuhan memelihara kita. Begitulah Tuhan janji. Begitulah yang Ia akan nyatakan untuk kita. Kenapa? Karena kita adalah kepunyaannya. Amin. Saudara, kepunyaan Tuhan. Siapa orang tua di sini yang membiarkan anaknya lapar? Lalu Tuhan Yesus bilang begini, hai kamu bapak-bapak, siapakah di antara kamu kalau ada anaknya meminta roti, dikasihnya? Tidak ada. Lalu Tuhan bilang begini, kalau kamu saja bapak-bapak di dunia tahu melakukan sesuatu yang baik, apalagi Bapamu di sorga. Katakan amin. Dia tidak akan membiarkan kita, kecuali kita lawan dia, kecuali kita tidak percaya. Bohong Tuhan, nah itu dia. Tidak akan terjadi. Tapi kalau setiap firman Tuhan, amin Tuhan, saya percaya ini janji. Dan firman itu adalah alasan sendiri. Dia yang berjanji, Dia yang menggenapkan bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur akan firman-Mu yang pagi hari ini datang membangkitkan semangat kami, yang datang memberikan kekuatan lagi kepada kami. Bapa, Engkau tolong kami semua sehingga kami sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan. Kalau Engkau dapati kami mulai lemah lesu, mari Tuhan kuatkan. Kalau Engkau dapati kami lutut kami mulai goyah, Tuhan teguhkanlah kami. Bapa, di dalam nama Yesus, kalau Engkau dapati kami bagaikan bulu yang patah terkulai, kami yakin Engkau akan menegakkan hukum itu kembali, sehingga kami didapati oleh Tuhan adalah orang-orang yang tetap tegak berdiri. Kalau Engkau dapati kami semangat, kerajinan, motivasi kami, upaya kami bagaikan sumbu yang mulai pudar nyalanya, Bapa, dalam nama Yesus, kami mohon uluran tangan-Mu menjamah kami, sehingga kami bersemangat kembali, sehingga api kami berkobar-kobar lagi, kami bernyala-nyala lagi. Haleluya. Karena hidup ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan pelayan perjamuan suci mari ke depan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, sesudah kami mendengarkan firman-Mu, kami mau terima roti dan air anggur
yang oleh firman-Mu Engkau berkata itu adalah tubuh dan darah-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus, kiranya kuasa-Mu menguatkan kami. Kiranya kuasa-Mu memulihkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa itu akan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik dan terlalu baik bagi kami. Kami percaya akan firman-Mu dan kami mau terima perjamuan suci. Berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada dalam perjamuan asa yang kudus ini, dan kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku dan air anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu telah kami terima. Sebelum kami memakan dan meminumnya, Tuhan, berkati kami, Tuhan. Kami semakin diteguhkan dan dikuatkan ketika kami terima tubuh dan darah-Mu. Oleh karenanya Tuhan, mari Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan pujian ucapan syukur, dan kami akan terima perjamuan suci di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat roti di tangan kanan sambil mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan iman dan percaya kita terima roti yang adalah tubuh Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tubuhmu adalah kekuatan bagi kami. Karena di dalam tubuhmu ada bilur-bilur. Di dalam tubuhmu terletak kekuatan tubuhmu. Dan itu menjadi bagian bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat cawan di tangan kanan, dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darahnya sudah tercurah supaya dosa kita diampuni. Mari kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih buat perjamuan suci. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Karena sumber kekuatan kami hanyalah Tuhan saja. Firman Allah, Roh Kudus, dan perjamuan suci adalah tubuh dan darah-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya jemput kita semua berdiri. Kita akan menyanyikan pujian ya sebelum saudara akan memberikan persembahan yang persembahannya. Kita akan menyanyikan itu pujian bernyanyilah. Tidak pakai rebana, tidak pakai semua, tapi kita tetap bersukacita. Cawan-cawannya ke atas ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Yesus baik. Boleh dibuka sebentar maskernya, tersenyum sebentar. Habis itu dipakai ya hanya sebentar saja. Saudara bisa pakai kembali ya, supaya bisa bernafas.
ini caranya ya, seperti orang Sumatera ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan pengumuman persembahan sepekan. Oh iya, kita nyanyikan pengumuman sepekan dulu. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan berdoa nanti di rumah kita masing-masing. Nanti kita juga berdoa di sini untuk Oma Sires ya, yang terjadi peradangan di lututnya. Waktu saya ke sana itu dia tidak bisa bergerak sudah 4 hari. Nah, ternyata ada seperti bengkak, jadi ada cairan yang mesti diambil dari situ sudah pulang. Lalu kita juga berdoa buat Tio ya, dia panas karena berhubungan dengan tumbuhnya gigi, tetapi pecah-pecah. Jadi kalau minta kepada Tuhan supaya sembuh dan dia tidak perlu dibawa ke Siloam ya, tidak perlu. Tadi malam Laras WA sama dokternya, terus dokternya memberikan ketenangan kepada dia, dan kalau ini belum ada perubahan disuruh bawa ke rumah sakit ya, karena dia mengirimkan WA-nya ke saya. Nah, saudara-saudara yang kasih, kita akan mendoakan orang-orang yang tua di rumah saudara-saudara masing-masing. Ibu Erna terus kita akan doakan supaya sembuh, juga Ibu Elisa supaya bisa jalannya lebih lancar lagi ya. Kita berdoa buat mereka yang tidak bisa ikut ibadah di gereja pada pagi hari ini karena usia mereka, dan mereka juga ada yang anak-anak kecil ya, jadi ada yang menjaga anak-anak juga ya. Kita berdoa semua Tuhan akan memberkati, dan selanjutnya pengumuman selanjutnya kita akan mendengarkan di grup WA gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan kembali menyanyikan berkumpulan dari depan ya, kalau yang mau berkumpulan dari depan.
akhir ibadah ini Tuhan, kami naikkan pujian ucapan syukur kepadamu. Sesungguhnya Engkaulah yang memelihara kami. Baik roh, jiwa, dan tubuh kami dipelihara oleh Tuhan. Oleh karenanya kami sangat yakin dan percaya dalam keadaan apapun Engkau tidak akan membiarkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karenanya kami bersama-sama datang di dalam doa, mendoakan buat rekan-rekan kami yang saat ini sedang mengalami tubuh yang lemah. Ada yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Oma Sires dan anaknya Nona, Tuhan tolong. Cucunya Diva, Tuhan tolong. Ulurkan tangan-Mu yang maha kuasa, jamah pulihkan dalam nama Yesus. Kami datang berdoa buat anaknya Laras yang saat ini dalam pertumbuhan giginya, tetapi dia mengalami bercak-bercak merah. Tuhan jamah dalam nama Yesus, anak ini dipulihkan menjadi sehat. Kami berdoa buat Ibu Elisa, Tuhan sempurnakan kesehatannya. Juga buat Ibu Erna, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Engkau yang penyembuh bagi kami. Orang-orang tua di gereja ini Tuhan, yang saat ini tidak dapat beribadah karena keterbatasan peraturan, kami berdoa Tuhan jamah hati mereka. Jamah mereka Tuhan, jamah di usia lanjut, jamah mereka Tuhan, untuk mereka tetap tegar, bahwasanya sekalipun di usia lanjut mereka tetap kuat dan berbuah. Terima kasih. Kami naikkan pujian ucapan syukur kepada Tuhan, serta menyerahkan anak-anak kami. Sebagian ada yang masih ulangan dan ujian Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong mereka, walaupun dari rumah tetap Tuhan sertai mereka. Hikmat, marifat, kepandaian, serta ketabahan bagi mereka. Ada yang merasa terlalu lelah karena open book, tapi kami berdoa mereka tetap bersukacita. Oleh karena itu pagari kami anak-anak-Mu, pagari kami dari segala mara bahaya, pagari kami dari segala virus, kuman penyebab penyakit, bakteri-bakteri penyakit yang coba mau mengganggu kesehatan kami tolak katakan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sehat, kami kuat, kami diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita kedangkan kedua tangan. Kita kembali ke rumah dengan membawa berkat anugerah rahmat Tuhan yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, di dalam cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, oleh persekutuan Allah Roh Kudus, terus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Tuhan memberkati.